Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, memasuki Prapaskah yang keempat ini, kita bersama-sama diajak merenungkan sebuah tema sukacita pendamaian. Saya yakin dan percaya, bahkan seyakin-yakinnya, ketika berbicara tentang pendamaian ini terkait dengan kasih karunia Tuhan, menurut saya bukan suatu hal yang terlalu asing bagi kita. Karena sesungguhnya menjadi orang percaya, menjadi orang Kristen pun itu adalah sebuah anugerah dari pendamaian yang diberikan oleh Kristus. Oleh karena itu, saudaraku, menurut saya sudah sepantasnya lah kalau kemudian kita juga mengekspresikan sukacita pendamaian itu di dalam kehidupan kita. Namun pertanyaannya, saudaraku, apakah sungguh-sungguh kita merasakan sukacita pendamaian itu? Menjadi pertanyaan yang mungkin perlu kita renungkan dan kita jawab di dalam hati. Apakah kita sungguh-sungguh merasa sukacita atas anugerah pendamaian itu? Dan seandainya yang bertanya ini adalah orang yang bukan orang Kristen kepada Anda, kira-kira jawaban Anda apa? Apakah Anda sebagai orang Kristen merasakan sukacita pendamaian itu? Jawab Anda apa? Merasakan? Dan orang itu kemudian bertanya, mosok? Apa jawaban Anda? Masa kamu merasakan sukacita? Ya. Anda kan ngomong apa? Ya, cius sukacita kok gitu, atau sukacita gitu. Mungkin kita akan memberikan beragam tanggapan atau beragam jawaban begitu ya. Tetapi kalau orang yang sama kemudian mengatakan kepada Anda, loh kok saya tidak melihat tanda-tanda sukacita itu di dalam dirimu? Terus apa jawaban Anda? Mosok kan, jangan kita ngomong gitu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sukacita itu tergambar di mana sih, saudara? Ya, sukacita itu tergambar di mana? Di dalam hidup gitu ya, di dalam diri kita. Seandainya Anda menilai saya saat ini, kira-kira saya sedang sukacita atau tidak? Lah kok tahu? Ya, dari gestur saya, ya, dari sikap saya, dari wajah saya, mungkin dari ketawa saya, dari senyum saya, oke? Nah sekarang seandainya ada orang yang bukan Kristen dan sekarang bertanya kepada Anda, sebagai orang Kristen, apakah Anda mengalami sukacita pendamaian Kristus? Dan Anda mengatakan, iya, saya mengalami pendamaian itu. Dan orang itu mempertanyakan ulang, masa sih Anda sukacita? Iya. Kalau Anda tadi mengatakan apakah saya bersukacita, menurut Anda saya bersukacita, kenapa? Karena tampak dari apa yang kelihatan, kan begitu. Nah kalau orang itu yang mungkin catatannya bukan orang Kristen dan mempertanyakan ulang kepada Anda, apakah Anda merasa sukacita? Dan Anda tetap mengatakan, ya saya sukacita. Dan orang itu kembali mempertanyakan, mosok? Berarti ada apa, saudara? Ya, jangan-jangan mulut kita mengatakan sukacita, pikiran kita mengatakan sukacita, tetapi ekspresi sukacita itu tidak nampak. Ya. Mulut kita bisa ngomong kita sukacita, saudara, tetapi ekspresi kita tidak dapat menipu. Ekspresi kita tidak dapat disembunyikan bahwa jangan-jangan memang kita tidak bersukacita. Jadi menurut saya, saudaraku, kalau kita sebagai orang Kristen berbicara tentang sukacita pendamaian, sebetulnya sebuah pertanyaan yang mestinya dipertanyakan di dalam diri kita. Betul nggak sih aku sungguh-sungguh merasakan sukacita pendamaian itu? Atau jangan-jangan aku berpikir sepertinya aku merasakan sukacita. Iya.
Sepertinya aku berpikir aku sukacita. Tetapi kalau memang kita bersukacita, ekspresi sukacitanya itu mana? Contoh sederhana saja, saudara. Ya, contoh sederhana saja. Ada satu lagu yang indah yang tadi kita nyanyikan. Boleh Pak tukang pijit piano? Ya. Ku diberikan hidung baru. Oke. Kita nyanyi, saudara. Ya, boleh minta tolong lagu Ku diberikan hidung baru ditampilkan lagi ayat yang pertama saja. Baiknya. Atau cuma nyanyiannya doang yang ngomong sukacita, tapi hati kita mengatakan sukacita gimana Pak? Tadi mau berangkat aja udah kembali ekspresi saudara. Kalau memang kita menyatakan sukacita atas pendamaian Tuhan, mestinya ekspresi sukacita itu nampak di dalam kehidupan kita. Nah tadi wah sekarang udah jauh lebih bagus saudaraku, karena kita barusan ngomong sukacita gitu ya. Tadi ketika masuk ke lagu ini di dalam urutan tata ibadah, saya merasakan iki sukacita bener apa orang? Katanya sukacita, tetapi wajahnya pepaya semua. Tahu ya pepaya saudaraku ya? Emotikonnya mulutnya ke bawah. Itu wajah pepaya. Nah, mestinya orang Kristen tuh emotikonnya itu semangka gitu ya. Emotikonnya mulutnya ke atas gitu ya, lengkungannya ke atas. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang-orang Kristen, saya yakin kita mengaminkan, mestinya memang kita sukacita, mestinya. Tetapi kadang-kala justru sebaliknya. Justru kadang-kala sebaliknya, saudara. Kenapa sebaliknya? Karena saudaraku sering kali yang terjadi dalam kehidupan kita, saudaraku, disadari atau tidak, kita membatasi anugerah Allah menurut pikiran kita. Disadari atau tidak, kita membuat frame-frame tertentu, batas-batas tertentu di dalam benak kita. Sehingga ketika Allah bertindak, ketika Allah bekerja, ketika Allah berkarya, dan itu tidak masuk di dalam frame pemikiran kita, maka itu membuat hati kita masyhur. Maka itu membuat hati kita kecewa, marah, dan lain sebagainya. Mestinya kan Allah bertindak seperti ini toh. Lah kok ini enggak? Mestinya kalau aku sudah melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh dari jam 6 pagi sampai jam 6 pagi pula. Rajin banget sudah gitu. Karena ada dasar Alkitabnya kan. Lebih baik 1 hari di pelataranmu gitu kan, daripada 1000 hari di tempat lain. Oh jadi luar biasa. Kalau teman-teman di Blitar itu mengatakan itu kecoa gereja itu. Itu kecoanya gereja, karena bukan tinggalnya di gereja, selalu ada di gereja kapanpun. Mestinya kalau aku sudah melakukan pelayanan itu dengan sungguh-sungguh, ya Tuhan, kalau aku berdoa, dengerin dong, syukur-syukur langsung dikabulkan. Nah ini aku sudah melakukan pelayanan dengan sungguh-sungguh dari jam 6 pagi sampai jam 6 pagi lagi karena jadi seksi dekorasi. Tetapi ketika aku sakit, kenapa aku berdoa dan Engkau tidak menyembuhkan aku Tuhan? Dan aku berdoa memohon sesuatu yang mungkin sangat sederhana, tetapi kok nggak dapat Tuhan, nggak menjawab Tuhan. Oh semuanya kita mulai mengancam Tuhan gitu ya. Atestasi, ganti KTP dan lain sebagainya. Pertanyaannya adalah, kok kita ngancam Tuhan toh? Yang butuh tuh sopo?
Tuhan yang butuh kita atau kita yang butuh Tuhan? Begitu, saudara. Saya mengatakan, saudaraku, bahwa seringkali kita memiliki suatu frame tertentu untuk membatasi kerja Allah sesuai dengan kehendak dan keinginan kita. Itu yang seringkali menjadikan kita tidak mampu bersukacita memperhatikan kasih karunia Tuhan. Apalagi kalau itu tidak sesuai dengan pemikiran kita, maka marahlah kita. Dalam bacaan pertama kita tadi, dalam bacaan Injil kita tadi, saudara, ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga tadi, kita melihat ekspresi yang semacam itu. Orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat itu mewakili orang-orang yang memiliki satu frame tertentu tentang gerak kasih karunia Tuhan. Makanya ketika Tuhan melakukan kasih-Nya, melakukan karyanya, tidak seperti apa yang dipikirkan oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu, maka kecewalah, marahlah mereka. Perhatikan saudara apa yang dikatakan mereka. Ya. Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Marah, kecewa, bahkan mungkin ungkapannya nyinyir. Nyinyir, saudara. Sambil mulutnya itu nggak simetris begitu kan, kalau orang nyinyir ngomongnya gitu kan. Karena mereka memiliki satu frame tertentu. Sementara kita memahami bersama bahwa yang namanya Allah kalau mau bertindak itu gak semau-maunya Tuhan. Tuhan memiliki sebuah kehendak bebas untuk melakukan karyanya sesuai dengan hatinya. Dan seringkali berbeda dengan pemahaman kita, seringkali berbeda dengan konsep-konsep kita, saudara. Jadi ketika kita berbicara tentang sukacita pendamaian, sementara kita sendiri memiliki sebuah konsep, memiliki sebuah pemahaman bahwa Tuhan itu mesti bekerja, berkarya sesuai dengan apa yang aku konsepkan, maka rasanya kita akan sangat susah untuk sungguh-sungguh mengalami sukacita pendamaian. Kalau kita menempatkan diri sebagai si bungsu, kita bisa mengerti apa artinya sukacita pendamaian. Bayangkan, sudah berkhianat kepada bapaknya, diterima kembali dengan total, diterima kembali dengan ketulusan. Simbolisasi jubah, cincin, sepatu, itu menunjukkan dikembalikannya harkat dan martabat si anak bungsu ini, si anak yang boros ini, saudara. Tentu sukacita. Dan mungkin dalam satu titik tertentu kita pernah mengalami sebagai si anak bungsu ini. Dalam satu titik tertentu di tengah kehidupan kita mungkin pernah mengalami situasi persis si anak bungsu ini, betul? Entah dalam kasus apapun. Tetapi kita pernah mengalami satu titik bahwa kita itu seperti anak bungsu. Sehingga ketika diterima kembali oleh Tuhan, mendapatkan kasih karunia, dirangkul kembali, dipapah kembali untuk bisa melanjutkan langkah. Hati kita bersukacita, saudara. Karena untuk menjadi anak bungsu, saudaraku, dan diterima kembali nggak susah kok. Hanya kesediaan diri. Kuungkapkan dosaku, tidaklah ku sembunyikan. Ya Tuhanku, akui pelanggaranku semua. Kalau kita bersedia melakukan itu, sudah aku yakin dan percaya kita diterima kembali. Dan situasi menjadi anak bungsu itu, rasanya kita pernah mengalami itu. Namun sekarang mari kita melihat, dalam situasi yang seperti sekarang ini, sebetulnya kita itu berada dalam posisi yang mana sih? Si anak bungsu atau sebaliknya? Si anak sulung. Kalau anak bungsu, haleluya, puji Tuhan. Tetapi kalau ternyata kita menemukan diri kita sebagai anak sulung,
dengan konsep-konsep tertentu, dengan frame-frame, dengan batasan-batasan tertentu yang membatasi gerak kerja Allah menurut kehendak dan pikiran kita, saudara. Lah orang udah kayak gitu ya, dosanya banyak, kok ya diterima gereja kok. Sikap hidupnya udah kayak begitu kok. Lah kok gereja memberkati dia? Halo? Bukankah itu yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita, saudara? Kalau orang Amerika, saudaraku, ada orang memberitahukan bahwa saya hamil. Wah, haleluya, puji Tuhan, praise Lord. Ya, orang Eropa juga sama, ketika kemudian dikasih tahu gitu ya, atau lahiran lah gitu ya, melahirkan, aduh selamat ya. Orang Korea sama, begitu dapat berita tentang kelahiran, aduh bersyukur. Tetapi orang Indonesia, saudaraku, ya kan baru nikah kemarin. Tahu bedanya, saudaraku ya? Lah kok gereja yang menerima anaknya untuk dibaptiskan loh? Halo? Bukankah dengan demikian maka sukacita kita menjadi hilang karena kita membatasi karya anugerah Allah? Loh Pak, berarti nanti tata gereja diacak-acak apa? Tidak, saudara. Ada peran majelis jemaat yang tentunya akan menggarap itu semua. Artinya ketika sudah masuk ke dalam warta, orang ini akan diteguhkan, diberkati pernikahannya, atau anaknya akan dibaptiskan dan lain sebagainya. Itu artinya sudah selesai di tangan majelis. Tetapi seringkali saudaraku disadari atau tidak, kita masih tetap bersikap seperti anak sulung. Loh, saya udah melayani dari saya kecil sampai anak punya anak kecil. Rasanya gereja nggak istimewa-istimewa sekali. Lah kok ini dilakukan pelayanan loh. Ini anak sulung, saudara. Anak sulung, saudara. Dan rasanya itu menjadi refleksi kita bersama-sama, saudara. Kita ingin menjadi orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh sungguh-sungguh mau terbuka, peka, merasakan karya Tuhan itu, sehingga memunculkan sukacita di dalam hati kita, atau sebaliknya menjadi orang-orang yang sudah diselamatkan tetapi tidak terima kalau orang lain diselamatkan, menjadi orang yang sudah menerima anugerah tetapi kemudian tidak terima kalau ada orang lain juga menerima anugerah. Dalam sebuah kesempatan saya pernah memimpin sebuah ibadah begitu, saudara ya, dan kemudian temanya itu jangan iri terhadap orang-orang yang jahat. Itu diambil dari kitab Mazmur. Menjadi menarik, saudara. Kenapa diambil tema itu? Rupanya begini, persekutuan ini, saudaraku, melihat bahwa bukankah seringkali kita itu merasa iri hati kepada orang-orang yang sombong, yang jahat gitu kan. Saya hidupnya udah jujur, nggak pernah korupsi, nggak pernah nyolong, pas-pasan. Lah dia pangkatnya lebih rendah dari aku, gajinya lebih kecil dari aku, hidupnya mewah. Lu kok yo sehat, yo kok urip ngono iki lho. Udah sehat hidup lagi gitu kan, sepertinya nggak ada apa-apa. Tindakannya juga jahat, nyinyir sana, nyinyir sana. Lah aku udah berusaha jujur, yo kok yang ini wae toh Tuhan. Gitu kan, saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kemudian dalam tema itu saya mengatakan, ya seperti yang dikatakan Mazmur, kamu jangan iri kepada mereka. Itu dah urusannya Tuhan, bukan urusan kamu. Tetapi mari kamu hidup itu seturut dengan kehendak Tuhan, lurus-lurus saja. Karena yang orang yang paling beruntung adalah orang yang eling lan waspodo, gitu kan, saudara. Orang yang senantiasa ingat, orang yang senantiasa waspada, itu yang paling sukacita, saudara. Maka mari, saudara, jikalau kita masih berpikir bahwa Allah mesti bertindak menurut kehendakku, Allah mesti bertindak menurut pikiranku, menurut konsep-konsepku,
Mari kita tanggalkan itu. Allah adalah Bapa yang penuh dengan kasih, yang memang tindakannya kadang-kala tidak dapat kita pikirkan, tidak dapat kita nalar, tetapi itulah tindakan kasih Tuhan. Oleh karena itu sudah jalani kehidupan kita. Jikalau kita memang sungguh-sungguh menjadi anak bungsu, wujudkan sukacita itu tanpa kemudian kita berubah menjadi anak sulung, menjadi anak bungsu yang terus mengucapkan syukur di dalam seluruh kehidupan kita, dalam seluruh peran kita di tengah gereja, keluarga, dan masyarakat. Jangan kemudian berubah jadi anak sulung, saudara, yang membatasi kerja Allah menurut kehendak kita, yang nyinyir, yang iri kepada orang-orang yang berbuat jahat, yang tidak terima kalau anugerah Allah itu melimpah atas orang lain. Jangan kita lakukan. Dan sebagai si bungsu yang mengucap syukur, tanggal 17 April, jangan golput. Itu wujud sukacita kita, saudara. Ingat ya, kalau kita pilih jadi anak bungsu, 17 April jangan golput. Kalau mau pergi keluar kota, urus dulu kartu C5 supaya bisa noblos di tempat yang lain. Selamat berjuang, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saat teduh untuk kita.